Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Shalom Bapak Ibu, kembali kita malam hari ini berjumpa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang hari ini kita telah melakukan aktivitas kita. Kita bekerja, bahkan juga kita mendidik anak kita dengan hikmat pengetahuan daripada Tuhan. Malam hari ini kita boleh melihat sepanjang hari Tuhan bekerja lewat pekerjaan kita, lewat usaha dan bisnis kita, di mana Tuhan selalu turut campur tangan membela kita, bahkan juga menopang kita. Waktu kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Amin. Mari sebelum kita lebih dalam lagi kita menikmati hadirat Tuhan malam hari ini, mari kita satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatu datangnya daripada Tuhan dan kembali kepada Dia. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau malam hari ini ya Tuhan, kami boleh datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Itu semua Tuhan karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Anugerah yang besar yang Tuhan curahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh beristirahat Tuhan, menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berkata kepada Tuhan, sungguh Tuhan amat baik dan sangat-sangat teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas pembelaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas turut campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melihat kuasa-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup kami, di dalam keluarga kami ya Tuhan, bahkan juga di dalam usaha dan bisnis kami. Semuanya baik-baik, semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Oleh karena tangan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, malam hari ini Tuhan kami tidak pernah berhenti untuk kami bersyukur bahwa semua ya Tuhan, segala sakit penyakit kami malam hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kuasa-Mu tetap mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami lebih lagi dekat kepada Tuhan, bersekutu pribadi kami dengan Engkau ya Allah. Urapi kami malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saat berdoa Tuhan bekerja,
bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Katakan sekali lagi dari awal. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit. Katakan dengan imanmu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Katakan dengan imanmu. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Inilah iman kami Tuhan.
Hanya dengan doa ya Tuhan yang dapat mengubahkan semuanya ya Allah. Hanya dengan doa permohonan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka Engkau ya Tuhan turun tangan ya Bapa menolong kami. Maka Engkau turun tangan ya Tuhan untuk memulihkan kami ya Tuhan, menyembuhkan kami ya Bapa. Karena kami percaya malam hari ini Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Apa kata dunia? Dunia berkata tidak mungkin. Apa kata dunia? Dunia berkata tidak mungkin sembuh. Tetapi malam hari ini kami berkata kepada-Mu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami boleh melihat pemulihan, kesembuhan sedang terjadi dalam hidup kami. Pemulihan dan kesembuhan itu sedang sempurna atas hidup kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Karena tidak ada yang dapat untuk membatasi semua segala kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Mataku tertuju padamu, setiap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin aku masuk rencana-Mu, ku membesarkan kerajaan-Mu.
percaya malam hari ini bahwa Allah kita terlalu besar, amin, sehingga dia melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kita akan tercengang dan kita akan terheran-heran melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan kita membuka hati kita selebar-lebarnya bagi firman Allah malam hari ini. Biar ditaburkan oleh hambanya firman ini menjadi firman yang hidup dan berakar dalam hidup kita, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pegangan dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan adalah kekal sampai selama-lamanya. Biarkan Tuhan firman ini ya Tuhan, firman-Mu itu ya Bapa jatuh dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu tumbuh dalam hati kami, dan firman-Mu itu tetap berakar dalam hidup kami, sehingga apapun goncangan badai apapun yang datang, hidup kami tidak pernah goyah. Oleh karena firman-Mu Tuhan sudah tertanam dalam hati kami, bahkan sampai berakar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahkan sampai berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhanku terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku
Sembah Tuhan yang besar, sembah Tuhan yang besar. Dia memang harus diagungkan, dia memang harus ditinggikan, karena dia adalah Allah yang besar, dia adalah Allah yang maha kuasa. Kekudusan yang melingkupi hidupmu, kekudusannya menguatkan hidupmu, memampukan hidupmu. Sembah dia, sembah dia, sembah Tuhan. Inarabashi kata Kuasamu sangat besar ya Tuhan. Inarabashi kata karabaya labaya 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 labaya. Kunarabaya labaya 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 labaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah Tuhan, terus urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah zaman-zaman akhir. Teruslah kami berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Tuhan, tidak ada yang mau tertinggal satu orang pun. Dia mau kita terus ada dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari-hari yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Betapa Tuhan itu hidup, betapa Tuhan itu nyata. Kami mau terus dekat dengan Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Nya Tuhan. Itulah persembahan kami, perkenankan persembahan kami. Biar apa yang kami persembahkan ini, Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Berjumpa kembali kita di dalam Breakthrough Night. Hari ini kita akan belajar tentang persembahan. Ya, persembahan. Kita mempersembahkan hidup kita. Nah, kita akan belajar dari Maria. Ya, kita belajar Maria. Ya, kita tahu di Alkitab ada Maria Ibu Yesus, ada Maria yang punya saudara Marta. Ya, nah kita akan belajar tentang Maria saudaranya Marta, Bapak Ibu. Yuk kita buka firman Tuhan di Yohanes 12 ayat 1. Judul perikopnya adalah Yesus diurapi. Yohanes 12 ayat 1. Kita baca sama-sama. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, mungkin Pak Hombing bisa baca ayat kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mungkin Cimel bisa bantu di ayat keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata. Ayat kelima. Mengapa
minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ayat ke-6 Pak Hombing. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat ke-7, maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Cimel ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin, amin. Ya, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus mau disalib. Ya, hari-hari terakhir Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang terdekatnya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mulai dari, saya akan mundur cerita ini tentang yang kutipan terakhir yang Tuhan Yesus katakan, ya, aku akan disalibkan. Ya, di ayat ke-7 dia bilang, ya, aku akan mati. Ya, aku akan dikuburkan. Ini hari-hari terakhirku. Tuhan Yesus sudah tahu hari-hari terakhir. Nah, Bapak Ibu, saya hari-hari ini mendapat rema Bapak Ibu bahwa ini adalah waktunya untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, seberapa besar waktumu untuk Tuhan dalam satu hari Bapak Ibu? Apakah engkau menyediakan waktumu untuk Tuhan? Ya, Tuhan waktu terakhir dia ingin meninggalkan dunia ini, apa yang dia lakukan? Dia berdekatan dengan orang-orang yang mengasihinya. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan juga mau Anda dan saya selalu berjumpa dengannya. Ya, memang Roh Kudus melekat dalam hati kita. Itu benar Bapak Ibu. Ya, selalu ada dalam hidup kita. Tapi adakah waktu beberapa menit atau beberapa jam engkau sediakan dalam sehari untuk engkau dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mempersembahkan waktu yang terbaik, pertemuan, ya, momen. Ya, kalau kita dengan orang yang kita kasihi Bapak Ibu, ya, kita pasti ada momen-momen khusus, itu ya, ada hari-hari khusus, ya, hari pernikahan, hari lahir, ya, itu hari-hari perjumpaan kita khusus, ya, bahkan hari pertama kali kita bertemu dengan orang yang kita kasihi, gitu ya, yang pasangan kita, ya. Nah, Tuhan Yesus sama, ya, dia ingin berjumpa dengan orang-orang yang dia kasihi, Anda dan saya. Hari-hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukan Anda, sudahkah Anda memberikan waktu untuk Tuhan? Ya, Tuhan Yesus berkata kepada Yudas. Yudas komplain sama Tuhan Yesus. Banyak loh Tuhan orang yang lebih membutuhkan. Ya, kenapa Maria harus menghabiskan begitu banyak duitnya? Tapi Tuhan bilang apa? Ya, Tuhan bilang, aku sebentar lagi. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita terlalu sibuk. Ya, waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan terasa mahal. Ya, Tuhan sudah berikan Roh Tuhan dalam hidup kita, melekat dalam hidup kita sehari penuh. Tapi kita gak bisa menyediakan waktu untuk menyembah Dia, bersekutu dengan Dia. Karena kita terlalu sibuk, beralasan ada yang lebih penting, ada yang lebih khusus. Bukankah itu yang kita alami? Ya, aku capek Tuhan, aku lelah, ya, aku butuh waktu istirahat. Tuhan minta beberapa menit waktumu
Ya, untuk duduk diam, bersekutu dengan Tuhan, ya, menyembah Dia, ya, dengan segala keterbatasanmu. Mungkin kau hanya bisa bernyanyi, nggak bisa bermain musik. Tuhan tetap mendengarkan, Tuhan tetap bersama denganmu. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, ingat, tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan engkau tidak memiliki waktu. Sediakan waktumu, walaupun sedikit, walaupun sebentar. Sediakan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, ya, menyembah Dia, sembah Tuhan, berikan persembahan yang terbaik. Ya, apa yang bisa kita berikan? Apalagi pujian kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita. Itulah penyembahan terbaik. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari waktu untuk bersekutu. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Pertama, bersekutu dengan Tuhan. Ingat, bersekutu dengan Tuhan. Dalam satu hari, persiapkan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, persembahan. Ya. Nah, kita akan belajar untuk mempersembahkan buat Tuhan. Bapak Ibu, apa sih mempersembahkan ini? Ya, kalau kita belajar dari Maria, ya, Maria mempersiapkan persembahan, Bapak Ibu. Dia tahu Tuhan Yesus mau datang, dia beli minyak mahal. Jelas firman Tuhan katakan minyak ini minyak mahal. Karena Yudas memberikan hitungannya bahwa minyak ini bisa memberkati orang-orang miskin. Artinya ini bukan minyak sembarangan Bapak Ibu. Ya, lihat. Nah, konteks yang hari ini saya mau perkatakan bukan tentang nilainya, tapi tentang persembahan yang kita berikan untuk Tuhan. Waktu kita datang untuk bersekutu kepada Tuhan, yuk persembahkan yang terbaik. Amin. Persembahkan yang terbaik. Nah, kita akan lihat di Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Paulus mengajar di sini kepada orang-orang di Roma. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Sama-sama yuk Pak Hombing dan Cimeliati. 1, 2, 3. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Persembahan yang terbaik adalah hidup kita. Hidup kita yang kudus dan yang berkenan. Nah, ayat keduanya perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu, jadi gini, persembahan yang terbaik yang kita berikan adalah apa? Hidup kita, tubuh kita. Satu kali Tuhan Yesus ketemu dengan seorang anak muda. Ya, ini cerita sering kali dibicarakan ya Bapak Ibu ya. Dia bilang dia sudah melakukan semua perintah Taurat. Singkatnya gitu ya, nanti bisa baca di kitab Lukas gitu ya. Anak muda ini sudah mematuhi semua hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang percaya ya, yuk hidup kudus, ya, hidup berkenan, ya.
kita melakukan semua hukum Taurat, ya. Kita usahakan itu, ya. Kalau hidup kita belum kudus, kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu benar. Tapi Bapak Ibu, ada yang harus disempurnakan. Karena gini, waktu orang benar itu ketemu dengan Yesus dan mau mengikuti Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Jual hartamu, ikutlah aku. Sederhana. Apakah anak muda ini mendengarkan perintah Tuhan? Enggak. Lalu dia tertunduk dan meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, persembahan terbaik bukan hanya perbuatan kita, bukan hanya kita menang atas dosa, tapi persembahan terbaik adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari ya untuk mengurapi kaki Tuhan, menyiapkan minyak yang mahal. Itu ada roh Tuhan yang menuntunnya Bapak Ibu. Enggak sembarangan ya mengurapi kaki Tuhan. Ya. Enggak sembarangan ya datang memegang tubuh Tuhan. Ya. Itu karena dia mendengarkan roh Tuhan dalam hidupnya. Mendengarkan perintah Tuhan. Dia mau mengelap kaki Tuhan, mengurapi Tuhan. Hari-hari ini ya, merendahkan diri kita. Yuk, mendengarkan perintah Tuhan. Karena itu persembahan yang terbaik. Bukan nilai, bukan materi Bapak Ibu, sekali lagi. Ya, jangan berpatokan seperti Yudas. Berpatokan dengan nilai. Tuhan mau kita berpatokan dengan mendengarkan Tuhan. Ya. Di Roma 12 ayat 2 kalau boleh dibuka lagi. Nah Bapak Ibu, bicara dengan hidup kudus, bicara dengan hidup dosa. Bapak Ibu perhatikan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dunia ini. Garis bawain ini ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Untuk kita berubah Bapak Ibu, kita harus mendengarkan Tuhan. Ya, kita harus menuruti perintah Tuhan. Ya, jadi artinya gini, untuk kita hidup kudus dan berkenan di hadap Tuhan, mendengarkan Tuhan. Ya, berubah. Bukan kudus dulu, bukan hidup tidak berdosa dulu terus kita menyalahkan hidup kita. No. Tuhan menerima kita waktu kita orang-orang berdosa. Ya, nah Tuhan hari-hari ini, Tuhan aku gak bisa lepas dari dosa. Artinya aku gak bisa persembahkan yang terbaik bukan Tuhan. Ya, karena aku masih ada yang gak baik. Bukan itu. Tapi Paulus ajarkan berubahlah budimu. Artinya waktu kita datang kepada Tuhan, ada perubahan dalam hidup kita. Mendengarkan itu penting Bapak Ibu. Waktu kita mendengarkan, kita melakukan dosa itu sedikit demi sedikit enyah dalam hidup kita. Karena sekali lagi, terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Artinya waktu engkau mendengarkan perintah Tuhan, dosa dalam hidupmu tidak akan sanggup untuk melekat dalam hidupmu. Dosa tidak bisa mengintai lagi karena kita mendengarkan perintah Tuhan. Kita datang melekat dalam Tuhan. Inilah penyembahan sejati Bapak Ibu. Bukan diukur dari materi, bukan diukur dari perbuatan kita, tapi didasari oleh apa? Mendengar, melekat, dan melakukan. Ya, terlebih dahulu engkau harus mendengarkan apa yang Tuhan suruh dalam hidupmu. Nah, kalau kita mundur Bapak Ibu, bagaimana cara kita mendengarkan? Ya harus bersekutu. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan minta. Untuk mendapatkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pertama, bersekutu dengan Tuhan. Kedua, dengarkan apa yang menjadi kerinduannya. Untuk menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan.
Sekali lagi nggak mudah menjadi Maria, Bapak Ibu. Dia seorang wanita. Ya, kita tahu di bangsa Yahudi seorang wanita itu, ya, seorang pria itu lebih tinggi derajatnya dari seorang wanita. Bayangkan, seorang wanita mengurapi kaki Yesus, mengurapi kaki pria yang bukan suaminya. Ini bukan suatu yang gampang, Bapak Ibu, diterima. Tapi Maria melakukannya. Karena apa? Dia melakukannya karena dia mendengarkan perintah Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah yang berkualitas. Kiranya waktu ini, yuk berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya tahu mungkin kau mengalami banyak hal, ya, pergumulan, ya, masalah-masalah, tapi izinkan, ya. Yudas bilang, banyak loh Tuhan masalah-masalah, ya. Dengan uang bisa masalah itu terselesaikan. Hari-hari ini Tuhan cuma bilang, waktuku sedikit. Ya, cuman Tuhan minta sedikit dari waktu kita untuk kita datang mempersembahkan. Ya, jangan lihat hidupmu. Ya, hidup kita mah nggak layak, Bapak Ibu. Benar, kita nggak ada semua yang berkualitas. Lihat, murid-murid Tuhan Yesus waktu Tuhan pilih, apakah sudah berkualitas? Apakah lebih berkualitas dari anak muda yang tadi saya ceritakan itu? Tapi Tuhan mau ubahkan ke-12 murid Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu, mungkin hari ini kita belum layak dan bahkan gak layak. Bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan cari hidupmu. Tuhan mau sepenuhnya hidupmu berkenan dan menjadi persembahan yang harum di hadapannya. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Pengagungan kepada Tuhan itu memang sudah bagiannya Tuhan. Tapi ada yang lebih daripada itu. Dia mau hidupmu hidup kita sepenuhnya, bukan setengah, Bapak Ibu. Bukan seperapat. Ya. Dia mau sepenuhnya hidup kita buat Dia. Tapi aku belum layak. Tapi aku belum berkenan.
Bapak Ibu, waktu engkau menyerahkan seluruh hidupmu, engkau gak usah khawatir apa yang ada di belakang hidupmu. Tuhan cuma mau dengarkan, ini hidupku Tuhan, aku mau sepenuhnya buat Tuhan. Komitmen itu Bapak Ibu. Karena waktu kita berkomitmen, kita mau merendahkan hidup kita, kita gak bisa lagi ngatur hidup kita. Karena waktu kita sudah serahkan hidup kita buat Tuhan, kita cuma nunggu perintah dari Tuhan. Itu yang mengubah, itu yang Paulus ajarkan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita mendengarkan, kita berubah. Kita menjadi persembahan yang harum dan semerbak. Waktu Maria mengurapi kaki Yesus, seluruh ruangan itu menjadi wewangian. Bapak Ibu bayangkan, waktu hidup Anda mendengarkan Tuhan, melakukan kehendaknya di akhir zaman ini, engkau menjadi wewangian yang harum. Bukan hanya Tuhan yang menyium harum itu, tetapi orang-orang di sekitarmu. Karena engkau adalah persembahan yang harum, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, singkirkan dahulu masalah dalam hidupmu. Ya, Tuhan bilang gak akan ada habisnya. Tapi yang Tuhan mau, yuk komitmen, persembahkan dulu hidupmu. Semuanya adalah bagian Tuhan. Karena engkau sudah tidak berkuasa atas hidupmu lagi. Hidupmu sudah menjadi persembahan untuk Tuhan. Artinya kalau hari ini engkau masih punya masalah, itu masalahnya Tuhan. Kalau hari ini engkau masih dililit oleh utang, itu utangnya Tuhan. Kok bisa lepas tangan itu? Ya, orang tubuh kita, hidup kita udah milik Tuhan. Artinya Tuhanlah yang ambil alih segala sakit penyakitmu, kelemahan dalam ekonomimu. Bagian kita cuma mempersembahkan. Dengarkan. Haleluya, haleluya. Tuhan, yuk kita angkat tangan kita. Ikuti doa saya. Tuhan, inilah tubuh kami. Inilah hidup kami. Layakkan kami. Kami orang-orang yang berdosa. Tapi Engkau mau mati buat hidup kami. Apa yang dapat kami banggakan lagi? Tuhan, mulai hari ini kami mau mendengarkan Tuhan. Kami mau belajar dari Tuhan. Dan kami mau diubahkan untuk menjadi persembahan yang harum dan berkenan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Mari kita sembah Dia. Hallelujah,
Tuhan, Cimeliati mungkin ada satu kerinduan yang ingin didoakan. Amin, amin, amin. Engkau yang rela mati bagi kami Ya, orang-orang berdosa, ya Allahku, kami sangat-sangat bersyukur dan Ya. berterima kasih, ya Allahku. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang mengingatkan kami, Tuhan, untuk kasih-Mu yang luar biasa, untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Engkau tidak pernah melihat berapa besar dosa kami, ya Allahku, tapi yang Engkau mau lihat adalah kami mau datang kepadamu dengan sungguh-sungguh, ya Allahku. Saat ini kami berdoa buat orang-orang yang mendengarkan Tuhan firman ini dan juga program ini. Kami berdoa mungkin kami merasa kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami tidak layak bisa dekat dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, mulai malam hari ini, Tuhan, kami mulai mengerti akan firman-Mu. Kami mau dekat dengan Engkau, ya Allahku. Melakukan apa yang Engkau mau, bukan apa yang kami mau, ya Allahku. Kami mau intim dengan Engkau, Tuhan, di akhir zaman ini, sehingga kami mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami, ya Allahku. Persoalan boleh datang dalam hidup kami, Tuhan, karena kami tahu, Tuhan, di tengah persoalan itu, Tuhan, Engkau akan melakukan perkara-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan, sehingga kami bisa mengalami bahwa Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, ya Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Satu hal yang kami mau saat ini, kami mau persembahkan tubuh kami, Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, sebagai ibadah kami yang sejati, ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dengan persekutuannya yang manis. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu. Yakinlah Tuhan ada bersamamu mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Waktu engkau mendengarkan apa yang Dia perintahkan, lakukan. Itulah iman. Lakukan, percayalah walaupun engkau hari ini tidak melihat, tapi ada waktunya Tuhan akan menggenapi dan waktunya tepat, tidak kurang, tidak lebih, semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat itu, terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.